Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Halo semua, kembali kita berjumpa di Alit Arno Channel, channel ternak sapi Bali. Oke, kali ini kita ada di tempat bank pakan kita. Kembali kita membagikan informasi seputaran tentang berternak di desa ataupun di perkampungan. Jadi berternak kita di sini berternak sapi Bali karena kita melihat potensi yang ada. Seperti di belakang kita ini banyak rumput yang bisa kita tanam di bank pakan kita ini. Jadi kita bisa untuk menyediakan pakan tetap ada di tempat ini untuk kita berikan pada sapinya. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita ingin berbagi tentang pengalaman kita tentang pemberian pakan, khususnya pakan di musim kemarau, tentang tentunya di kemarau yang melanda itu biasanya kita selalu berusaha memberikan pakan pada ternak sapi kita supaya dia bisa mempertahankan dirinya dari cuaca panas. Tentunya permintaan pakan di musim itu tentunya meningkat untuk ternak sapi kita. Tentunya rumput yang ada itu akan selalu semakin berkurang karena sudah kemarau. Tentunya pertumbuhan rumput yang ada di tempat kita itu akan menyusut. Jadi kita akan berbagi tentang usaha kita memberikan pakan tambahan selain rumput kepada sapi kita, khususnya padetan yang baru kita beli kemarin seharga 8 juta, supaya nanti dia tuh bisa melewati masa-masa kemarau, tentunya masa yang kritis untuk kita sebagai peternak sapi. Tentunya istimewanya sapi Bali ini adalah bisa beradaptasi di suasana di cuaca ekstrim sekalipun. Tentunya bisa bertahan dan bisa beradaptasi tentang pakan yang kita berikan. Oke, untuk itu tonton video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe untuk teman-teman yang baru menemukan video ini. Dan tentunya jangan lupa berikan motivasi kita sebagai apresiasi kepada konten kreator. Apresiasinya saya ucapkan terima kasih, dan tentunya besar kecil itu adalah berkah untuk kita. Jadi jangan bosan-bosan menonton video kita dan selalu bersemangat berkarya bersama. Oke, selengkapnya tonton video kali ini. Berternak di desa, tentunya kali ini kita fokuskan berternak sapi, di mana berternak sapi itu bukan 1 hari 2 hari, tentunya melewati berbagai macam musim. Tentunya apalagi sampai 2 tahun kita pelihara sapi kita ini. Tentunya musim kemarau, musim hujan itu kita akan hadapi. Nah, untuk teman-teman tentunya di musim kemarau akan menjadi penghalang kita, menjadi cobaan kita sebagai peternak, dan tentunya begitu juga hewan yang kita pelihara, dia tuh tantangan tersendiri karena rumput yang ada di tempat pakan kita ini akan semakin sulit, dan tentunya permintaan pakan sapi itu kita akan terus bertambah. Nah, di pagi hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita membagikan pengalaman kita tentang usaha kita memberikan pakan kepada padetan kita, khususnya yang baru kita beli kemarin seharga 8 juta. Semoga nanti bisa kita selama 2 tahun itu kita pelihara. Dan nah, selain rumput hijauan, kita akan juga memberikan pakan. Selain rumput juga kita berikan daun pisang, ketela pohon yang ada di sekitaran kita ini ya. Jadi kita akan berikan adaptasi apapun yang ada hijauan di sekitar kita ini. Daun ketela juga kita berikan untuk membiasakan ternak sapi kita memakan rumput, memakan seperti ini, rumput daun singkong kita usahakan untuk jadikan pakan ya, karena di musim kemarau apapun itu akan dimakan oleh sapi kita. Jadi kita sebelum nanti kemarau datang, kita sudah terbiasa sapi kita makan pakan campuran, dimana campuran itu dari daun pisang, gedebok pisang, juga yang ada di sekitar kita ini. Kita tidak mengada-ada, kita manfaatkan yang ada di sekitaran kandang kita ini ya, seperti ini. Daun pisang banyak kita berikan sapinya. Kita anggap ini sebagai penampungan hijauan untuk ternak sapi kita, karena kita ketahui
hijau yang kita berikan ini kita akan dimakan. Nah, dimakan itu ditaruh di dalam pencernaannya dan dikeluarkan menjadi pupuk. Dan pupuk itu adalah sebuah letongnya ataupun kotorannya. Jadi kita ini menyimpan hijauan kita ini untuk menjadikan pupuk. Setelah dipupuk, kembali kita manfaatkan ke rumput, ke bang pakan kita, rumput bertumbuh, bang pakan kita bertumbuh, jadi kita bisa kembali berikan pada sapi kita. Nah, itu aja perputaran kita sebagai peternak di desa. Tentunya selalu bisa memberikan pakan campuran pada ternak sapi kita menghadapi musim kemarau, karena semakin sulit rumput yang kita dapatkan di sekitaran kandang kita. Nah, ini ilalang pun mau makan ya. Nah, nanti kita akan juga berikan juga pisang, kedabok pisang ya, itu ya. Nah, ini kedabok pisangnya ini kemarin padahal belum matang kemarin ya. Ini pisang yang sudah dimakan oleh burung ya. Nah, ini kita akan petik, kita akan potongnya nanti, limbahnya ini kita akan berikan pada sapi kita. Nah, ini kita potong ya. Ini juga bisa kita limbah pisang kita manfaatkan juga untuk pakan ternak sapi kita. Nah, mau jatuh. Tinggi. Segini dah dimakan. Lah, dimakan sapi. Nanti kedeboknya dimakan sapi. Ya. Taruh di sini saja. Ya, nanti kedebok pisangnya kita berikan pakan sapinya. Oke sahabat, kita tadi sudah tebang pisang. Nah, kita manfaatkan untuk jadikan pakan tambahan, dimana sapi kita ini memang selai rumput dan juga daun-daun hijauan dari daun singkong, rumput odot, rumput sawah itu kita juga memberikan kedebok pisang ini untuk kita menjadikan pakan tambahan, dimana supaya nanti sapinya bisa beradaptasi di saat sulit kita mencari rumput hijauan. Tentunya pohon pisang ini berlimpah ada di sini ya, banyak sekali ada, jadi tidak akan masuk akal kita sampai sapinya tidak makan. Jadi kita bisa memanfaatkan kedebok pisang untuk kita berikan pada ternak sapi kita, terkhususnya
pedetan kita nih sangat suka sekali. Tentunya walaupun banyak seratnya ini ya, dan kandungan airnya banyak, tentunya ini daripada perutnya kosong, kita berikan pakan kedebok pisang ini untuk supaya ada pakan di dalam perutnya dan bisa dikunyahnya. Yang terpenting dia bisa mengunyah. Tentunya nanti kita bisa akan berikan rumput hijauan lagi, kita campur dengan rumput hijauan, jadi supaya dia tuh terbiasa nanti di saat musim kemarau kita berikan kedebok pisang, karena kedebok pisang itu lebih tahan cuaca ya timbang rumput. Kalau rumput sudah tidak ada hujan itu akan pertumbuhannya lambat, dan tentunya itu kita akan mencari rumput itu lebih sulit. Jadi kita memanfaatkan kedebok pisang untuk kita jadikan pakan tambahan. Oke sahabat, semoga kita selalu bisa berbagi informasi pengalaman kita tentang rawatan berternak sapi, khususnya sapi Bali. Walaupun cuaca ekstrim dan kemarau yang akan datang ini, kita siap-siap supaya kita bisa beradaptasi. Tentunya ternak kita tuh bisa beradaptasi dengan suhu dan kelangkaan pakan hijauan. Jadi teman-teman dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan di subscribe channel ini. Semoga bisa berkembang ke depannya, tentunya bisa bermanfaat untuk para penonton dan terhibur bagi kawan-kawan kreator sesama kawan kreator YouTube, dan begitu juga teman sahabat peternak sapi seluruh Indonesia. Bisa kita sering-sering ringan kita ini bukanlah dokter hewan, bukannya menggurui, tapi kita berbagi pengalaman kita secara nyata, apa yang kita alami, dan tentunya tidak mengada-ada. Ini pakannya hijauan, ada kedeboknya yang ada di sini, kedebok pisang, kita berikan kedebok pisang. Jadi limbah-limbah yang ada di sini kita manfaatkan. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di tempat lain, tentunya ada limbah solid dari kelapa sawit itu bisa diberikan untuk sapinya juga ada. Begitu juga di Sumatera ya, banyak ada onggok pisang dan onggok apa namanya itu, onggok singkong juga ada ya, ada kulit singkong juga bisa diberikan untuk pakan sapinya sesuai dengan daerah kita masing-masing. Apapun yang ada limbah-limbah itu bisa kita berikan ternaknya, kita bagikan, kita sharing-sharing. Semoga selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Salam Rahayu dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.